Kali ini kita akan membahas berita terbaru dari proyek film DCU, yaitu Superman Legacy, di mana sebelumnya media sosial X itu selalu muncul keributan jika membahas tentang teori-teori dan rumor yang muncul dari DCU maupun MCU, dikarenakan James Gunn memang tidak asik di media sosial. Karena dia seringkali menepis rumor-rumor yang ada, di mana kebanyakan rumor yang ia tepis justru benar-benar terjadi. Di video ini kita akan membahas tentang rumor dari film Superman Legacy yang baru-baru ini muncul di X. So universe, let's talk about it. Jadi melalui akun The Rejected Scooper, ia mentweet sebuah postingan yang ia kutip dari My Time to Shine Hello, di mana ia berkata jika nantinya Ultraman akan ikut campur dan mengintervensi sebuah problem yang terjadi di Eropa Timur, di mana hal ini menyebabkan pandangan publik terhadap Superman berbeda. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya, jika James Gunn meskipun telah mengonfirmasi bahwa penjahat utama dalam film Superman adalah Lex Luthor, namun jika rumor tersebut benar, tidak salah jika James Gunn mengatakan hal tersebut, karena bisa saja kemunculan Ultraman ini adalah diakibatkan dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lex Luthor. Dan ya, Lex Luthor tetap memang akan menjadi musuh utama di film ini dengan menciptakan Ultraman untuk bisa menyaingi Superman. Saya katakan untuk menyaingi Superman, bukan untuk mengalahkan Superman seperti Lex Luthor yang mencoba untuk menghidupkan kembali General Zod dalam film Batman v Superman yang diperankan oleh Jesse Eisenberg. Nanti akan kita jelaskan alasannya. Salah satu hal yang kita suka dari James Gunn adalah dia berusaha untuk mencoba membuat kostum dan sifat dari karakter komik yang diadaptasi ke film menjadi lebih komik akurat dan tidak try to be edgy. Ya, Lex Luthor di versi animasi bahkan di beberapa komik sebenarnya tidak benar-benar menjadi super villain, namun justru lebih dekat ke arah anti-hero. Di mana di dalam series Smallville, kalau saya tidak salah ingat ya, Lex Luthor ini sebenarnya iri dengan apa yang dimiliki oleh Clark Kent yang nantinya menjadi Superman. Jadi tidak menutup kemungkinan sifat dan juga karakteristik dari Lex Luthor di film Superman terbaru ini nantinya akan mengadaptasi hal tersebut. Hingga kedengkian Lex Luthor pun menyebabkan ia menciptakan kloningan dari Superman yang nanti disebut sebagai Ultraman. Hingga Ultraman mungkin akan diatur oleh Lex Luthor agar menyelamatkan banyak orang. Namun karena dia hanyalah kloningan, maka Ultraman bisa saja lepas kendali hingga ia mengintervensi masalah yang terjadi di Eropa, yang kemungkinan ini akan menyebabkan masalah dengan skala yang cukup besar, yang membuat Superman yang diperankan oleh David Corenswet harus mengatasi hal ini. Namun karena Ultraman ini cukup membuat kerusakan, maka The Authority bisa saja akan muncul dan membantu Superman mengatasi hal itu. Karena pemeran dari The Engineer, yaitu Maria Gabriela, sempat muncul di set syuting film Superman Legacy. Dan hal inilah nantinya yang juga mungkin akan menyebabkan Green Lantern dari Guy Gardner juga akan ikut campur dalam masalah besar yang terjadi setelah pertempuran antara Superman melawan Ultraman. Sebenarnya Ultraman di dalam komik dan berbagai animasi adalah Superman yang berada di multiverse yang berbeda. Tepatnya ada di Earth 3 dan dia memiliki sebuah kelompok supervillain yang disebut sebagai The Crime Syndicate. Alih-alih menjadi versi multiverse dari Superman, film ini sepertinya akan menggambarkan Ultraman sebagai kloningan dari Superman yang mungkin akan mirip dengan Bizarro. Dengan memberikan Superman musuh yang juga sama-sama memiliki kekuatan super layaknya dewa, apakah film ini nantinya akan memiliki skala pertempuran yang cukup chaos seperti yang terjadi pada film Batman v Superman saat The Trinity melawan Doomsday? Nah, hal ini sebenarnya cukup menarik untuk dibahas karena sepertinya film Superman juga akan menampilkan hal yang sama, namun justru lebih gila dan lebih chaos dikarenakan film The Suicide Squad yang disutradarai oleh James Gunn sebenarnya sudah memperlihatkan hal tersebut saat Starro menghancurkan kota di Corto Maltese. Di mana film The Suicide Squad sendiri menceritakan bagaimana para anggota Task Force X juga ikut mengintervensi negara tersebut, namun dengan misi yang sangat super rahasia menggunakan para supervillain sebagai agen-agennya. Yang ternyata lokasi tersebut juga menyimpan rahasia lain di mana pemerintahan dari Corto Maltese memiliki alien berbentuk seperti Patrick yang dapat mengontrol makhluk hidup, dan alien tersebut sebenarnya dibawa oleh astronot dari Amerika itu sendiri. Dan hal itu juga coba dirahasiakan oleh Amerika.
Sebagai sebuah negara adidaya, Amerika dengan Task Force X-nya sepertinya akan absen ketika terjadi pertempuran antara Superman melawan Ultraman. Dan hal ini menyebabkan salah satu anggota dari The Authority dan juga Green Lantern Corps mencoba ikut campur, karena sepertinya Ultraman memang harus dihentikan bersama-sama oleh mereka. Film Superman ini dijadwalkan rilis pada 11 Juli tahun 2025 dan akan menjadi bagian dari DC Universe yang baru yang dipimpin oleh James Gunn dan Peter Safran. Film ini akan menggambarkan perjalanan Superman dalam mewarisi warisan Kryptoniannya serta menampilkan versi Superman yang lebih ceria, penyabar, menyebarkan keadilan dengan cara-cara dan nilai-nilai Amerika. David Corenswet dipilih sebagai Superman menggantikan Henry Cavill, di mana ia dikenal melalui perannya dalam film The Hollywood dan The Politician. Kemudian Rachel Brosnahan akan memerankan Lois Lane, di mana ia sebelumnya dikenal dalam perannya di film The Marvelous Miss Maisel. Selanjutnya ada Skyler Gisondo yang akan memerankan Jimmy Olsen. Lalu Nicholas Hoult akan menjadi Lex Luthor. Lalu Sarah Sampiao akan berperan sebagai F-Tech Master. Selanjutnya Maria Gabriela de Varla akan memerankan The Engineer yang akan menjadi bagian dari The Authority. Dan Nathan Fillion akan berperan sebagai Guy Gardner alias Green Lantern. Dan Isabella Merced yang sebelumnya berperan sebagai Dora dalam film Dora akan muncul sebagai Hawkgirl. Dan Eddie Gategi akan memerankan Michael Holt alias Mr. Terrific. Dan selanjutnya ada Anthony Carrigan yang akan memerankan Metamorpho. James Gunn mengkonfirmasi berbagai karakter dan juga aktor-aktornya melalui pengumuman dari media sosialnya, di mana film Superman Legacy akan menjadi pilar utama untuk film dari Universe DCU setelah series animasi Creatures Commando dirilis. Nah, Creatures Commando sendiri akan dirilis pada Desember tahun 2024, tepatnya tahun ini guys. Di mana film ini akan menceritakan salah satu tim yang akan dipimpin oleh Rick Flag Senior, dan masih belum diketahui apakah film Creatures Commando ini akan memiliki kaitan erat dengan film The Suicide Squad yang disutradarai oleh James Gunn sebelumnya atau tidak. Namun series ini sepertinya akan menjadi salah satu series dari DCU yang akan menampilkan karakter-karakter baru yang sebelumnya belum pernah dimunculkan di film DC, kecuali Weasel yang diperankan oleh Sean Gunn. So, itu tadi adalah berita dan rumor dari film Superman yang akan dirilis di bulan Juli 2025. Kalau kalian punya informasi tambahan atau teori lainnya, silahkan tuliskan di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas support yang telah kalian berikan. It's time to meet sign out. Aku Saganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.